wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Sobat Data, kembali lagi di Statcast, Statistik Podcast. Suara Suara kita, kita, suara suara data. data. Nah, di Statcast kali ini adalah Statcast edisi spesial ya, Desira ya. Karena di Statcast ini kita akan membahas tentang sensus ekonomi tentunya dengan narasumber kita. Siapa Desira? Ibu Sri Endah Wardanti, yaitu Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur. Halo Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah. Kayaknya Alhamdulillah. adik-adik ini seger-seger semua ya. Iya. Terima kasih loh Bu bisa dipanggil adek. Jadi merasa muda. Memang masih muda sih. Ya. Ya mama masih muda lah. Iya. Jadi kita mau bahas tentang sensus ekonomi ya Bu, yang Iya. akan dibahaskan, yang akan dilaksanakan sebentar lagi sepertinya ya. Tapi sebelum itu mungkin kita mau ngenalin dulu nih ke teman-teman, sensus ekonomi itu sebenarnya apa sih Bu? Iya. Iya, jadi sensus ekonomi ini adalah sebetulnya kegiatan pendataan dunia usaha secara besar-besaran. Kenapa besar-besaran? Karena sensus ekonomi ini dilakukan secara menyeluruh ya. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sih kondisi perekonomian dunia usaha saat ini ya. Nah, jadi dilakukan pendataan secara lengkap terhadap dunia usaha dari Sabang sampai Merauke. Di luar pertanian ya, di luar pertanian, di luar administrasi pemerintahan dan di luar jasa lainnya. Seperti itu mungkin secara umum. Luas juga ya. Kenapa sih harus dilakukan sensus ekonomi ini? Kenapa nggak survei aja gitu? Nah, bagus juga nih pertanyaannya ya. Kenapa sih harus dilakukan sensus ekonomi ya? Padahal kan biayanya cukup besar ya kalau sensus. Iya, jadi sensus ekonomi ini kan dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ya, kita melihat perkembangan sekarang dunia usaha juga sangat mengalami perkembangan ya, terutama terkait dengan teknologi ya. Nah, untuk mengetahui seberapa kondisi kita, dunia usaha kita saat ini, perekonomian kita, nah makanya perlu diupdate datanya, perlu dilakukan sensus ekonomi. Dan kegiatan ini sebetulnya hanya dilakukan 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 6. Jadi sensus ekonomi 2026 itu sebetulnya adalah sensus yang kelima. Nah, yang pertama kali itu dilakukan tahun 1986. Mungkin belum lahir ya. Belum lah. Belum direncanakan kita Bu. Iya, jadi sudah 4 kali kita melakukan kegiatan sensus. Nah, untuk 2026 itu adalah sensus ekonomi yang kelima. Jadi sudah 5 kali ya Bu ternyata sensus ekonomi Betul. dilaksanakan. Nah, kita juga jadi agak penasaran nih sebenarnya apa sih yang akan berbeda dibandingkan dengan sensus terakhir kita gitu ya di tahun 2016 dibandingkan nanti sensus 2026. Betul. Jadi ini karena sudah akan sensus kelima, tentu ada perbedaan dengan sensus sebelumnya ya, yang tahun 2016. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi digital. Jadi kalau dulu petugas BPS mendata di lapangan itu membawa apa? Kertas ya, Kertas. kuesioner ya. Nah, untuk besok tahun 2026 itu menggunakan smartphone ya. Jadi diharapkan nanti hasilnya menjadi lebih efisien ya, lebih tepat ya dengan menggunakan smartphone. Tetapi nanti untuk perusahaan besar itu juga rencananya akan menggunakan form. Jadi dilakukan pendataan secara online. Nah, ini juga untuk menyingkat waktu ya dan tentu memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah berkembang. Mungkin itu salah satu perbedaannya. Oke, jadi buat di sensus 2026 ini kita harus melakukan sensus itu dengan lebih efisien ya Bu. Jadi dengan Betul. menggunakan semua teknologi. Jadi kita nggak terpaut dengan yang lama-lama aja metodologi yang sudah Betul. biasa gitu ya Bu ya. Jadi sensus ini juga mengikuti perkembangan. Perkembangan. Salah satunya perkembangan teknologi. Sebenarnya sensus ekonomi ini tujuannya untuk siapa sih Ibu? Nah, bagus juga nih pertanyaannya. Jadi setiap ada kegiatan pasti ada tujuan ya. Seberapa penting sih tujuannya, untuk siapa sih sensus ekonomi? Nah,
Yang pertama tentu karena sensus ekonomi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan data dasar yang tentu yang komprehensif ya tentang dunia usaha. Dan tentu saja ini sangat penting bagi pemerintah untuk eh, merencanakan strategi atau kebijakan yang tepat sasaran. Dan tentu juga buat dunia usaha itu juga penting datanya. Jadi nanti untuk daya saing usaha, kemudian untuk menentukan bagaimana lapangan pekerjaan, itu tentu membutuhkan data-data yang ada di sensus ekonomi. Selain itu juga peneliti gitu ya dari akademisi itu juga pasti memerlukan data dari sensus ekonomi ini. Jadi data sensus ekonomi ini berarti banyak nanti manfaatnya juga ya Bu. Baik untuk Betul. pemerintah, peneliti, dan nanti datanya bisa diakses semuanya Bu pada akhirnya. Pada akhirnya semua hasil sensus apapun itu akan bisa dimanfaatkan, tentu melalui tata cara yang sudah ditentukan. Tantangan terberatnya untuk sensus ekonomi itu apa sih, Bu? Nah, kalau berbicara tantangan, yang jelas setiap kegiatan BPS itu pasti memiliki tantangan ya. Apalagi sensus ekonomi yang notabene sasarannya adalah dunia usaha atau setiap kegiatan ekonomi. Tantangannya tentu eh, bagaimana pelaku usaha bisa memberikan data yang sebenar-benarnya. Artinya dapat respon rate-nya juga bagus. Artinya semua pelaku usaha bisa memberikan data, memberikan respon yang bagus terhadap petugas yang nantinya akan datang. Jadi kita berharap nanti pelaku usaha yang ada di Lombok Timur khususnya itu bisa memberikan jawaban dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya, sehingga nanti data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini menjadi lebih berkualitas dan akurat tentunya. Oke, jadi kualitas data itu bukan hanya ditentukan oleh BPS atau petugasnya saja ya, tapi juga dari partisipasi masyarakatnya ya Bu dalam menjawab Betul, pertanyaan-pertanyaan sensus ekonomi. betul. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya nih Bu, kira-kira gitu ya, kapan sih sensus ekonomi ini tahun depan? Karena mereka mungkin nggak tahu ya, takutnya ada yang datang tiba-tiba mengaku petugas sensus ekonomi gitu. Jadi perkiraan kapan sih Bu di tahun depan itu? Iya, jadi sensus ekonomi 2026 itu akan dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2026. Tapi sesungguhnya dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah dilakukan persiapan. Ya, salah satunya tahun ini kita mengadakan sosialisasi, kemudian juga ada kegiatan pendataan Wilkerstat, ya itu bagian dari persiapan untuk kegiatan sensus ekonomi tahun depan. Tapi ngomong-ngomong, ini teman-teman mahasiswa sudah ada yang berminat untuk menjadi petugas pendata atau belum nih? Sudah dong. Nah, kalau memang ada ingin menjadi mitra atau petugas pendata BPS, nah nanti bersiap-siap nih. Biasanya di akhir tahun kita ada membuka penawaran siapa yang mau bergabung untuk menjadi petugas mitra statistik yang akan mendata sensus ekonomi tahun 2026. Nah, kalau untuk menjadi petugas nih Bu, kira-kira kualifikasinya itu yang kayak gimana sih Bu? Apakah semua orang itu boleh mendaftar gitu? Mungkin ada teman-teman yang nonton yang mau daftar, katanya sedikit lagi nih gitu. Terus di mana sih infonya Bu? Kita tahu kalau ada pendaftaran itu. Nah, ini juga penting nih. Jadi mungkin saya bercerita sedikit ya. Jadi Lombok Timur ini kan memiliki luas wilayah yang paling luas ya di NTB ini, sehingga tentu kalau ada kegiatan sensus itu membutuhkan petugas yang banyak ya dibanding kabupaten kota lainnya. Nah, sebagai perbandingan ya, tahun 2016 itu Lombok Timur itu merekrut sekitar 2.000 petugas. Nah, jadi siap-siap ya ini ya kalau yang mau ikut dalam menjadi mitra BPS. Nah, untuk kualifikasinya itu secara umum saja ya. Jadi kalau petugas mitra itu kita minimal pendidikan SMA. Dan tentu
untuk yang sekarang harus mendaftar lewat namanya sobat ya. Sobat, dan itu nanti akhir tahun atau bulan Desember biasanya kita ada bukaan untuk perekrutan mitra lewat aplikasi sobat. Nah, jadi teman-teman bisa siap-siap nih untuk bisa daftar nanti di bulan Desember ya. Jadi apa namanya, untuk persyaratan yang jelas dari sisi pendidikan itu minimal SMA ya. Kalau yang lain-lain saya pikir insya Allah bisa terpenuhi ya. Oke, jadi minimal SMA Desira ya. Jadi buat Iya. teman-teman mahasiswa nih kayak Desira mungkin siap-siap akhir tahun itu untuk ikut daftar kali ya. Siapa tahu tertarik untuk nyobain nih pengalaman gimana mendata di Sensus Ekonomi 2026. Untuk mitra sendiri, Bu, apakah ikut turun lapangan atau gimana? Nah, jadi mitra statistik itu nanti akan kita setelah mendaftar melalui sobat ya, nanti akan ada proses seleksi, dan apabila dinyatakan lulus sebagai mitra statistik, nanti akan diberikan briefing atau pelatihan untuk pendataan sensus ekonomi. Jadi nanti sebelum melakukan pendataan kita akan latih dulu ya teman-teman mitra. Kemudian nanti pada saat sensus ekonomi, petugas mitra itu akan mendatangi langsung usaha atau pelaku usaha yang akan didata ya. Jadi mendatangi langsung petugas di seluruh Kabupaten Lombok Timur, sehingga karena sudah dibekali, sudah diberikan pelatihan, nanti harapannya apa yang menjadi pertanyaan itu dikuasai oleh teman-teman mitra, sehingga nanti kalau ada pertanyaan dari responden itu bisa dijawab oleh mitra ya. Jadi intinya mitra statistik ini nanti akan kami latih juga bagaimana menghadapi responden, bagaimana untuk menjawab atau menguasai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar mitra mungkin akan ada pelatihan dulu gitu ya. Jadi nggak usah takut di lapangan itu bingung, karena pasti BPS sendiri menjamin kualitas pendataan di lapangan dengan melalui pelatihan ya Bu. Betul. Jadi nanti teman-teman mitra juga nanti akan dibekali dengan surat tugas, kemudian dibekali dengan tanda pengenal, kemudian dibekali dengan rompi ya, sehingga nanti responden tidak ragu untuk menerima teman-teman mitra ini seandainya didatangi oleh mitra BPS. Oke. Jadi untuk teman-teman nanti kalau ada petugas yang datang ya, minta surat tugasnya, karena kan sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Pasti petugas BPS selalu membawa surat tugas dan rompi mungkin tahun depan ya. Jadi berikan jawaban sejujur-jujurnya kalau memang benar petugas dari BPS gitu ya. Tidak semua lapangan usaha itu kita data ya. Sekali lagi, jadi kalau untuk usaha di sektor pertanian, kemudian administrasi pemerintahan, dan kemudian jasa rumah tangga lainnya, itu tidak kita cakup ya. Jadi nanti misalkan nih Mbak Des, mungkin ibunya punya warung gitu ya. Nah, itu nanti akan didata dalam sensus ekonomi. Jadi dari warung yang kecil, yang kaki lima, UMKM, sampai perusahaan besar, itu menjadi bagian pendataan sensus ekonomi. Iya, mungkin seperti itu ya bayangan kita nanti di tahun 2026. Mungkin buat bayangan juga Bu, saya masih agak penasaran nih sebenarnya nanti di 2026 apa aja sih yang ditanya ke responden ini gitu. Betul. Apalagi yang usaha gitu ya, karena kan Iya. zaman sekarang kalau kita bertanya terkait dengan usaha itu mungkin banyak kekhawatiran gitu ya dari pelaku usaha sendiri. Iya. Jadi sensus ekonomi ini akan mendata dunia usaha atau pelaku ekonomi, dan nanti pada saat mendata, petugas itu akan menanyakan karakteristik usahanya. Kemudian juga mungkin jumlah tenaga kerjanya, kemudian lapangan usahanya seperti apa. Jadi nanti dari hasil sensus ekonomi ini kita bisa tahu
seberapa banyak sih usaha di Lombok Timur yang bergerak di sektor perdagangan atau mungkin yang bergerak di sektor perhotelan ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil atau yang bisa dihasilkan dari kegiatan sensus ekonomi ini besok. Gitu. Jadi itu untuk karakteristiknya utamanya ya, karakteristik usaha dan juga tenaga kerja dan lain-lainnya. Untuk para pelaku usaha, ini mungkin saya himbau juga ya untuk masyarakat atau pelaku usaha atau mungkin nanti di sekeliling teman-teman gitu ya, di lingkungan teman-teman mungkin ada usaha-usaha gitu ya. Jadi jangan takut untuk memberikan data dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Karena data eh, responden kita itu dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 dan hasil pendataan kita itu tidak terkait dengan pajak ya. Jadi para pelaku ekonomi atau pelaku usaha ini tidak perlu khawatir lah dengan data yang sudah diberikan kepada petugas pendata nantinya. Oke, jadi buat para pelaku usaha nggak perlu khawatir ya, karena data hasil SE ini bentuknya nanti akan dalam bentuk diseminasi ya Bu. Jadi Betul. tidak dirilis dalam bentuk by name by address gitu ya. Jadi tenang aja buat pelaku usaha, kasih jawaban sejujurnya, nggak usah takut datanya bocor gitu ya Bu. Betul, 100%. Intinya nanti dari hasil sensus ekonomi yang kita hasilkan datanya adalah data makro ya. Jadi bukan data mikro. Jadi untuk keamanan atau untuk kerahasiaan data itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Saya penasaran nih Bu, kenapa sih sensus ekonomi itu diadakan 10 tahun sekali? Kenapa nggak setiap tahun aja gitu? Iya, jadi setiap kegiatan itu memiliki periode waktunya ya. Kita bisa bayangkan kalau sensus dilakukan setiap setahun sekali ya, mungkin nanti Mbak Des itu pusing ya, bagaimana nanti setiap tahun itu terus-terusan melakukan pendataan kalau seandainya ikut dalam kegiatan sensus. Jadi sensus itu adalah kegiatan besar ya. Kenapa dilakukan 10 tahun sekali? Jadi sebetulnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, BPS diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan sensus atau survei. Dan bukan hanya sensus ekonomi saja sebetulnya. Jadi ada sensus penduduk ya. Sensus penduduk itu dilakukan BPS setiap tahun yang berakhiran 0. Kemudian ada sensus pertanian. Sensus pertanian itu dilakukan setiap tahun yang berakhiran 3. Ya, jadi dalam setiap tahun sebetulnya BPS itu melakukan banyak survei atau sensus. Jadi bergiliran. Ya, kenapa harus 10 tahun sekali? Ya memang 10 tahun sekali inilah yang tepat untuk mengupdate ya bagaimana kondisi ekonomi atau kondisi dunia usaha saat ini. Seperti itu mungkin. Jadi itu kenapa 10 tahun sekali ya? Karena kalau saya pelaku usaha, saya tiap tahun datangin juga bingung kayaknya. Bingung saya kalau tiap tahun datengin ya. Dan tentu ini berkaitan juga dengan anggaran ya. Betul. Iya, jadi bergiliran karena ada sensus, ada survei yang lain. Oke. Jadi itu kira-kira teman-teman ya kenapa 10 tahun sekali. Dan mungkin satu hal juga, jadi mengapa dilakukan sensus ekonomi? Karena kalau kita lihat ya sekarang perkembangan usaha itu kan sekarang semakin beragam ya. Mungkin adik-adik mahasiswa ini pasti sudah pernah pesan makanan lewat online gitu ya, atau melalui marketplace yang sekarang marak. Nah itu adalah salah satu perkembangan ya, yang perkembangan usaha yang saat ini terjadi, yang saat ini banyak terjadi, sehingga hal-hal seperti itu perlu kita potret, kita update. Tentu ini kondisinya berbeda dengan 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu mungkin masih kita belanja, kita datangi ke tempat tokonya, kita beli. Nah, untuk sekarang itu semua bisa serba online. Demikian juga dengan makanan.
Nah, ini salah satu perkembangan dari eh, ekonomi, perkembangan dari usaha yang ada saat ini. Sehingga salah satunya adalah kita sensus ekonomi ini nantinya akan mendata itu usaha-usaha ekonomi yang digital ya. Jadi itu untuk menangkap usaha-usaha digital. Jadi itu juga tantangan baru ya Bu, gimana kita cari nih, kan toko fisiknya nggak ada nih, tapi Betul. jualan online. Nah, yang mana nih orangnya yang berusaha online ini ya Bu? Iya. Jadi, nah itulah merupakan salah satu tantangan kita juga, bagaimana petugas-petugas nantinya bisa menggali ya untuk usaha-usaha yang tidak nampak ya, secara fisik tidak nampak. Artinya tidak ada tokonya, tidak ada warungnya, tetapi ternyata di salah satu bangunan atau rumah itu ternyata mempunyai usaha-usaha secara online. Nah, itulah nanti makanya petugas kami akan mendata setiap bangunan yang ada di wilayah tugasnya masing-masing. Harapannya supaya nanti usaha-usaha seperti itu bisa terdata ya, bisa tercakup. Berarti secara mekanisme itu tetap mendatangi wilayah tugasnya masing-masing ya, nggak hanya terlihat tokonya saja berarti ya Bu? Betul. Jadi nanti setiap bangunan tetap didatangi oleh petugas. Nah, tetapi nanti untuk perusahaan besar itu bisa dilakukan secara online. Oke teman-teman, jadi itu beberapa informasi, beberapa ya, banyak sekali informasi kita dapat ya dari narasumber kita hari ini di Statcast edisi spesial dari Bu Sri Endah Wardanti selaku Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur. Nah, buat teman-teman yang tadi masih bingung, semoga sekarang sudah tercerahkan terkait dengan sensus ekonomi, dan jangan lupa buat bagikan informasi tentang sensus ekonomi ini ke teman-temannya, ke keluarganya, atau ke siapa aja lah yang kalian kenal gitu ya. Mungkin sebelum kita menutup podcast kita kali ini, mungkin ada kata-kata dari Ibu dulu. Oh iya. Jadi mungkin dalam melalui kegiatan podcast ini saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa ini ya untuk ikut membantu BPS sebagai agen pojok statistik, membantu BPS dalam mensosialisasikan kegiatan sensus ekonomi tahun 2026. Dan tentu kepada masyarakat juga kami menghimbau untuk memberikan data dengan sebenar-benarnya, karena data yang diberikan ini sangat bermanfaat agar data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini menjadi lebih berkualitas. Dengan data yang lebih berkualitas dan akurat, tentu pengambilan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran. Mungkin itu ya. Luar biasa sekali ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua di podcast ini. Oke, mungkin sekian ya Desira untuk podcast Statcast ya, untuk Statcast edisi spesial hari ini. Sampai jumpa lagi di Statcast berikutnya. Statcast Statistik Podcast. Suara kita, suara data.